Nah ini nih, ini Kalimati. Oh, kalau ini apa nih? Ini gorong-gorong ke. Terus rumah aman gak ntar? Kalau aman gak aman kayak gue tahu om, kita mah ikutin pemerintah aja om. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Bang Sigit yang ada di mana aja. Hari ini saya ada di perapatan perbatasan desa. Jadi di depan saya itu ada tugu batas desa dan di belakang saya itu ada jalur kali baru yang beberapa waktu yang lalu itu sempat rame lantaran gapura atau pintu masuk gerbang sekolahan SMK 10 November itu dibongkar. Hari ini sore ini Selasa ya, hari Selasa, saya cuman mau update kali baru yang ada di belakang saya ini. Setelah tadi saya coba update wilayah kali baru yang ada di Tambun Selatan, persisnya itu di dekat sama rel kereta api. Nah sekarang saya coba update ke belakang lokasi dari kali baru yang udah dibongkar sampai ke sekolah SMK 10 November. Keadaannya kayak gimana? Ikutin Bang Sigit ya. Nah di depan saya ini nih, persisnya ini perapatan. Memang kalau udah mulai sore, apalagi itu jam-jam sibuk seperti pagi atau sore ini, banyak banget orang pulang dari kerja ataupun sekolah. Karena di sono itu tuh, persis di sono tuh yang saya tunjuk itu jalur yang mau ke Pasar Tambun. Jadi kalau dari Pasar Tambun mau kemari itu kan dia lewat underpass ya, karena di atasnya itu ada rel kereta api. Nah kalau yang di depan saya ini nih, persis di perapatan ini, itu yang tadi siang saya coba spill atau saya center pengerjaan pengerukan daripada mobil atau beko yang ada di jalur kali baru menuju ke arah rel kereta api stasiun Tambun. Nah sementara ini adalah jalur daripada kali baru yang ada di depan saya nih. Nah ini juga nih yang tadi saya buka di awal adalah pembatas desa. Tugu ini adalah tugu lama sebenarnya nih, tugu batas desa. Ada kemungkinan bakal dibongkar atau enggak, kita ntar lihat aja update berikutnya. Nanti saya coba ke sono, saya coba update jalur daripada Kalimati yang katanya tuh pernah hilang di tengah-tengah jalur itu tuh. Sekarang saya coba update di belakang saya yang sekarang udah dibongkar beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa hari yang lalu ya. Nah ini jalur kali baru yang tadi mengarah dari desa Tridaya sampai terus nyebrang kemari arah Sumberjaya tuh, sebelah sono arah Sumberjaya. Dan ini yang ada di depan saya nih, memang beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu bahkan ya, dan sebelumnya itu daerah sini nih dengan gapura Bumi Yape Mas Indah ini banyak banget bangunan-bangunan yang ada di bantaran pinggiran jalur kali baru ini nih. Apalagi di seberangnya itu udah rapat sama bangunan-bangunan permanen, baik itu rumah ataupun warung. Nah dengan adanya bongkaran ini baru kelihatan kan. Nah itu kelihatan tuh tembok itu tembok bata merah yang asli mungkin saat dibangunnya bangunan permanen. Sementara yang tadi siang saya udah sebutin, lebarnya itu kali baru itu kan sekitar sampai 7 meteran ya. Nah sampai di sini bener nih, ini lebar dari kali baru yang kelihatannya sekarang karena udah dibongkar. Anehnya karena pembongkarannya itu bebarengan sama pembongkaran bangunan, banyak banget apa ya namanya ya, orang-orang yang juga ngangkutin besi-besi sisa yang akhirnya bisa dijual dan dikiloin. Salah satunya nih tinggal si abang doang nih di sini sendirian nih. Dia lagi godotin sendiri nih. Lumayan kan kalau buat dikiloin. Sekarang saya coba jalan ke dalam Bumi Yape Mas Indah. Jadi teman-teman Bang Sigit, kalau misalnya udah ngelihat tayangan-tayangan di video-video yang sebelumnya itu,
dari YouTube yang lain, teman-teman saya itu kan waktu pembongkaran lokasi ini kan lumayan rame ya, dan ada sedikit juga apa namanya, keributan kecil-kecil lah, karena memang mereka merasa bantaran ini yang udah ditinggalin sekian tahun harus dibongkar, dan mereka nggak tahu selebihnya itu harus tinggal kemana. Tetapi memang karena ini bukan tanah mereka, ya mau nggak mau mereka harus ikhlas, dan akhirnya bantaran ini kali ini bakal difungsiin lagi. Nah itu aslinya tuh, aslinya dari tembok kali. Mungkin karena itu jembatan, jadi dibuatnya kecil seperti yang tadi di bawah rel kereta api. Begitu lepas dari jembatan, nah seperti ini dia lebar nih, terus sampai ke sekolah SMK 10 November yang warnanya ungu. Saya jalan ntar pelan-pelan ke situ. Nah ini juga apa namanya, kalau bisa dilihat bangunan-bangunan yang udah hancur ini, waktu permanen kemarin kalau kita masuk lewat sini tuh kanan kirinya lengkap banget, komplit. Jajanan apaan juga bisa kita lihat dan bisa kita jajan di sini. Tapi sekarang dalam tahap progres pembersihan, mudah-mudahan setelahnya jalanan ini jadinya lebar sesuai dengan jalur apa namanya nih, tiang listrik yang ada di sini nih. Waktu kemarin kan tiang listrik ini adanya di dalam bangunan nih. Ada sebagian yang ada di dalam bangunan karena jalur ini nih dibuat bangunan permanen. Nah ini memang masih tahap apa namanya, masih dalam tahap lah gitu ya. Jadi belum banyak banget yang bisa dipegang sama mobil-mobil beko. Sementara masih kayak begini, tapi saya yakin perintah dari Bapak Aing Gubernur Jawa Barat turun ke Bupati Tambun dan turun ke dinas-dinas yang di bawahnya, pasti saluran kali baru ini bakalan bersih lagi, dan jalanan yang sepadan sama jalur kali baru ini bakalan rapih dan tertata dengan bersih. Saya yakin. Sini banyak tuh kan, lumayan kan. Kalau dari sini tuh ke arah saya nih dia lurus nyebrang, tapi kalau ntar kalau ke kanan itu jalurnya kali mati. Teman-teman bisa ngebayangin kan, waktu kali baru ini masih banyak bangunan permanen. Kenapa saya bilang permanen? Karena lihat aja sendiri nih, yang hancur dan nyender di atas kali baru ini semuanya bahan bangunan yang materialnya itu dari pasir, semen, juga batu bata. Makanya saya bilang permanen. Akhirnya hilang dan emang harus digusur. Bisa dibayangin ada bangunan di atas kali, dan mudah-mudahan setelah ini semua bersih bisa diikutin sama daerah-daerah lain, dan itu harus tegas. Kalau nggak tegas, tempat-tempat yang semacam kayak begini dimanapun juga bakalan ada. Tetapi kalau misalnya tegas dan harus dirapihin, ya begini jadinya nih, dan harus serius. Nah itu tuh yang saya bilang warna ungu, itu sekolah SMK 10 November yang beberapa waktu yang lalu itu beberapa hari, mungkin beberapa minggu yang lalu lah gitu ya, itu sempat ada pecah sedikit-sedikit lantaran adanya penggusuran dan pembersihan yang ada di kawasan ini. Update hari ini saya nggak bikin terlalu panjang videonya,
Yang penting teman-teman Bang Sigit yang mau tahu updatean tentang wilayah Kalibaru yang lagi dalam tahap progres pembersihan dan penggusuran baru sampai seperti ini. Doain mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, dari mulai pihak dinas terkait sampai orang yang ngerjain ini semua fokus sehingga Tambun, rumah di daerah Bekasi dan sekitarnya itu rapih, juga bisa bersih lagi. Khususnya jalanan yang dipakai sama bangunan-bangunan liar, apalagi kali yang dipakai untuk dijadikan rumah dan bangunan liar juga, apalagi permanen, bisa dirapihin dan dibalikin ke asalnya lagi. Teman-teman, ini saya persis ada di depan pintu sekolah 10 November Tambun Selatan yang di beberapa minggu yang lalu itu sempat dibongkar dari pintu gerbangnya ya. Jadi tanpa terkecuali, walaupun itu sekolahan ataupun tempat yang lainnya, itu kalau dia make badan jalan dan milik pemerintah, apalagi tanpa izin, memang harus dibongkar. Jadi yang di beberapa minggu yang lalu itu pernah ada penggusuran di sini. Update sekarang tuh udah rapi, tapi tinggal puing-puingnya ini yang harus diangkut. Jadi biar bisa lebih bersih. Sekarang saya coba ke perapatan yang tadi ada tugu pembatas desa. Di situ saya coba pengen lihat, saya pengen update Kali Mati yang terhubung sama Kalibaru. Ikutin Bang Sigit ya. Teman-teman, saya persis ada di depan Kali Mati. Jadi emang benar-benar ini Kali Mati ya. Ujungnya ditutup, tengahnya hilang, terus yang di hilirnya juga hilang juga. Nah, saya kasih gambaran update terakhir, update terbaru dari ujungnya Kali Mati yang nyambungnya ke Kalibaru. Nah ini nih, ini ujungnya Kali Mati yang dia harus nyambung ke Kalibaru situ tuh. Jadi di bawah ini nih seharusnya ada jalur air Kali Mati ini ke Kalibaru. Sebenarnya sih ini juga namanya Kalibaru ya. Mungkin karena ketutup sama bangunan-bangunan permanen waktu itu juga tuh di atas jembatan, jadi orang nyebutnya tuh Kali Mati. Sekarang saya coba tanya nih penghuni atau warga yang rumahnya kena dari bongkaran program dari perintah Bapak Aing. Nah ini nih, ini Kali Mati. Oh, kalau ini apa nih? Ini gorong-gorong ke, mungkin gorong-gorong yang ke situ ya, ke kiri ya, atau di gorong-gorong yang masuk saluran air ke belakang bangunan ini nih. Sementara saya yakin ini nih jalurnya dia harus nyebrang ke sono. Nggak mungkin kalau misalnya segede gini itu dikasih lubang segini buat dia nyebrang. Nonsen.
Nah ini kali mati lah saya bilang ya. Sekarang udah ada airnya. Nah, ya kan dia mampet di sini nih. Dia mampet di sini di atas jembatan, bawahnya air. Ya mungkin karena mampet kemarin ada bongkaran ini ya. Tapi terus kalau jalurnya ke sono itu makin lama makin hilang. Yang kalau nggak salah ada Tokma yang juga ketemu sama pintu air yang katanya zaman Belanda punya. Juga ada beberapa bangunan yang masih bertahan, yang katanya itu masih bersertifikat. Bang, Ada artinya. ini dibongkar jadi bagaimana nih? Apa? Ini kali mati kali baru. Wah, kurang tahu 5 kali mati. Ini kali mati. Iya. Terus rumah aman nggak ntar? Kalau aman gak aman saya kurang tahu om. Kita mah ikutin pemerintah aja om. Ikutin pemerintah. Iya. Kan pemerintah punya ini ya. Oh, terus ini mau diapain lagi nih? Mau dibangun tingkat lagi? Mana? Ini. Enggak, saya mau ngerapin aja. Oh, mau ngerapiin. Iya. Oh, biar jalanannya enak om. Jadi kan ada anak kecil takutnya kena paku apa. Berarti pinggirnya kali yang pas di situ ya? Pinggir kali Iya itu nih. aja di bawah jembatan itu. Ya itu nih yang jalur ini pas di Iya. sini ya? Enggak, situ doang. Oh, situ doang tuh ya? Yang sini. Oh, situ Kali ya. segitu dia om. Yang di atas yang Artinya masih itu. Di dulu. dia nyambungnya ke kali baru nyebrang ya? Iya, betul. Berarti benar dia nyambungnya tuh ke yang kali mati dia nyebrang. Om, nanyanya sama Bang Adam om. Sama siapa? Nanyanya sama Bang Adam. Oh, sama Bang Adam. Ada Bang Adam orang sini. Tuh Bang Adam itu. Orang sini. Nih nggak dapat duit kerohiman apa? Wah, kita kalau keluar iman ya om. Kagak dapet ya? Nggak mungkin gitu om, yang penting mah. Yang penting nggak digusur semua ya. Iya. Nah ini salah satu warga nih yang rumahnya depannya tuh dirapiin lah saya bilang. Oke teman-teman, segitu aja updatean dari saya Bang Sigit untuk hari ini. Besok saya terusin dan saya coba update di tempat yang berbeda. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.